Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali ya pembahasan buku terjemah perkata dan penjelasan bacaan salat dari takbir hingga salam. Kali ini kita akan bahas variasi yang ketiga dari doa istiftah. Ya, namun perlu saya sampaikan ya bahwa awalnya sebenarnya saya ingin menjelaskan bacaan sholat ini ditinjau dari kaidah bahasa Arabnya juga ya, ditinjau dari kaidah nahwu dan sorobnya sebagaimana saya sudah sampaikan di bagian muqaddimah. Tapi setelah saya pertimbangkan ya, kalau kita bahas kaidah bahasa Arabnya juga, nanti videonya jadi panjang ya, durasinya jadi panjang sehingga akhirnya saya putuskan untuk majelis ini ya cukup kita bahas kandungan dari bacaan sholat. Adapun ya bacaan sholat ditinjau dari kaidah bahasa Arabnya itu saya jelaskan lewat audio yang sudah saya share di channel Telegram. Judul channel Telegramnya kalau nggak salah bacaan sholat fahimna ya. Jadi silakan nanti join di sana dan bisa disimak penjelasan bacaan sholat ditinjau dari kaidah bahasa Arabnya. Adapun pada majelis kita kali ini kita akan bahas ya kandungan dari bacaan sholat ya, demikian. Kita bahas bacaan ketiga ya atau variasi yang ketiga dari doa istiftah yaitu Allahu Akbar kabira yang artinya Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, wa subhanallahi bukratan wa asila, Maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Ini terjemahan bebasnya. Adapun terjemahan perkatanya ya, kita terjemahkan perkata Allahu artinya Allah ya, pencipta kita, yang pencipta alam semesta, mengatur alam semesta, yang menghidupkan, mematikan, yang memberi rezeki kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi ya. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akbaru ini artinya maha besar ya. Kemudian kabira ya, kabira artinya besar. Kemudian walhamdu dan segala puji ya, segala pujian lillahi milik Allah katsira yang banyak ya. Kemudian wasubhanallahi dan maha suci Allah bukratan ya, bukratan artinya waktu pagi, wa asilan dan waktu petang ya. Adapun penjelasannya ya, yang pertama ucapan Allah maha besar dengan segala kebesarannya ya, Allahu akbar kabira, itu maksudnya adalah Allah maha besar zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Kemudian aku agungkan Allah Subhanahu wa taala dan aku muliakan Dia dengan beribadah kepadanya, mentauhidkannya dan mensucikannya. Itu makna dari Allahu Akbar kabira. Kemudian ucapan segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak ya, walhamdulillahi katsira. Maksudnya adalah aku puji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang banyak yang layak untuknya. Hanya Allah Subhanahu wa taala pemilik seluruh pujian di dunia dan di akhirat ya, karena Allah layak dipuji. Allah memiliki sifat kesempurnaan sehingga layak untuk dipuji, dan pujiannya pun harus pujian yang banyak ya, karena Allah ya pemilik sifat kesempurnaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak kebaikan untuk kita ya sebagai makhluknya, sehingga ya kita hendaknya memuji Allah Subhanahu wa taala, dan pujiannya itu dengan pujian yang banyak ya, disebabkan Allah memiliki sifat kesempurnaan, dan juga Allah Subhanahu wa taala ya telah memberi kebaikan yang banyak kepada kita sehingga layak untuk dipuji dengan pujian yang banyak. Kemudian yang ketiga ucapan maha suci Allah di waktu pagi dan petang ya, wa subhanallahi bukratan wa asila. Maksudnya adalah aku sucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan hal-hal yang tidak layak untuknya di pagi dan petang. Ya, kenapa di sini dikhususkan waktu pagi dan petang? Ya, dijelaskan di penjelasan yang keempat ya, poin yang keempat. Dikhususkan dua waktu ini, yaitu pagi dan petang, karena pada kedua waktu ini berkumpulnya malaikat siang dan malam. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Summa ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktum ibadi? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun.
yang artinya para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian. Dan mereka berkumpul ya pada sholat fajar atau sholat subuh dan sholat asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, ya. Dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, yaitu keadaan para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Ya, Allah bertanya kepada malaikat, dalam keadaan bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Ya, jadi kita di sini dianjurkan untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Ya, ditekankan untuk berzikir di waktu dan pagi dan petang karena ya pada waktu pagi dan petang di situ ya berkumpul dua malaikat yang akan mencatat amal kita dan nanti akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita di waktu pagi dan petang dalam keadaan beribadah kepada Allah, mengerjakan sholat, berzikir kepada Allah dan ibadah lainnya, nanti ya ketika dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ kita dilaporkan dalam keadaan melakukan kebaikan, di antaranya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sholat dan amalan kebaikan lainnya, gitu ya. Ada juga yang berpendapat ya, karena pada kedua waktu ini terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang nampak jelas ya, berupa pergantian dari keadaan gelap ke terang dan sebaliknya. Ya, ketika waktu pagi itu kan dari gelap ke terang, kemudian sore hari dari terang ke gelap. Dan juga ya pada waktu pagi dan petang kita bisa melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang sangat besar, yaitu ya terbit dan tenggelamnya matahari. Makanya di situ kita dianjurkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga pendapat lain mengatakan ya karena pada kedua waktu itu biasanya manusia dalam kondisi lapang dan tidak tersibukkan dengan urusan dunia ya, sehingga cocok untuk bisa fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bisa merasakan sendiri ya, di waktu pagi kan kita dalam keadaan tenang ya, dan sore hari juga gitu. Di waktu pagi kan ketika kita istirahat malam setelah bangun tidur, kita dalam keadaan fresh, tenang. Kemudian sore hari ketika sudah selesai bekerja, beraktivitas, kita juga dalam keadaan tenang, sehingga cocok untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga lebih lebih khusyuk ya, lebih menghayati. Ya ini ya penjelasan dari variasi doa istiftah yang ketiga ya. Semoga bermanfaat. Silakan dihafalkan dan silakan juga diamalkan dalam sholat ya, sambil nanti ketika kita membacanya kita hayati maknanya. Ya, semoga bisa difahami ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.